Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin adalah ungkapan terbaik dari seorang hamba kepada Rabb-Nya atas karunia, keimanan, ketakwaan, Islam, iman, ihsan semuanya, keluarga, itu semua adalah karunia terbesar yang Allah titipkan kepada kita. Dengan syukur yang kita ungkapkan melalui lisan kita, mudah-mudahan ziyadatul khair, keberkahan, rahmat Allah turunkan kepada kita, dan mudah-mudahan kita menjadi insan terbaik dalam kehidupan kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Ja'ala Ramadan syahrun mubarakah. Allah menjadikan bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Wa farada alaina siyam, dan Allah memfardukan kepada kita untuk berpuasa li ajli taqwa, agar mendapatkan ketakwaan. Dengan takwa tersebut, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, kita akan dimudahkan semua urusan kita. Dengan takwa tersebut, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kita akan diberikan jalan keluar dari permasalahan yang kita alami. Dengan takwa tersebut, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, masyaallah, kita akan mendapatkan jalan rezeki yang tidak disangka-sangka. Salawat dan salam terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan lisan, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau melalui mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau melalui mencontoh uswah apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, kita tiru, kita contoh yang baik-baik, itu semua insyaallah kita akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti, dan terutama mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya kita doakan ayah bunda di rumah, semoga beliau selalu sehat. Amin. Dimudahkan semua urusannya. Amin. Dijauhkan dari penyakit, bala dan musibah. Dan kita doakan juga sahabat Inhar semuanya, teman-teman, mudah-mudahan belajarnya dimudahkan, puasanya dikuatkan dan dimudahkan. Allah berikan kebahagiaan, Allah mudahkan segala urusannya, terutama sebagai seorang belajar, mudah-mudahan mendapatkan pembelajaran yang terbaik, nilai terbaik, yang akhirnya anak-anak semua, teman-teman sahabat Inhar, menjadi anak-anak yang soleh, solehah, menjadi anak-anak yang sukses dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darel. Saya Roza. Oke. Kira-kira nih setelah kita perkenalan, kita akan membahas apa nih? Nah, di sini kita sekarang bakal ngebahas tentang insan terbaik di era digital. Oke, menjadi insan terbaik di era digital. Masya Allah ya, kalau kita membahas teknologi, membahas digital di sekarang itu keren-keren. Contoh nih, ada anak kecil umur setahun setengah, udah dikasih apa itu? Kasih gadget sama orang tuanya. Kalau nangis, gadget. Masya Allah, masih kecil udah pegangan seperti itu kan. Apalagi kita yang dewasa juga nih ya, ada kemudahan-kemudahan di saat teknologi itu hadir. Kemudahan apa itu salah satunya? Salah satunya kemudahan mengakses transaksi ya. Iya, benar. Ada transaksi sama dulunya kita harus ke ATM, harus ke bank. Sekarang udah butuh, semua bisa dilakukan dari rumah. Ya. Apalagi itu? Sekarang kita bisa transaksi makanan, barang-barang melalui gadget sekarang. Sambil ngapain itu kalau pesan makanan? Tiduran bahkan pesannya. Makanan sambil tiduran bisa santai ya? Iya, benar banget. Jadi kemudahan-kemudahan teknologi di era digital ini diperuntukkan untuk manusia pada dasarnya untuk kemudahan. Masya Allah, keren ya, karunia
teknologi karunia kita berada di era digital. Nah, era kemudahan di era teknologi, era digital ini seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Nah, kita lihat nih kira-kira dampak positifnya di era teknologi ini seperti apa tuh? Nah, dampak positifnya kita harus maksimalisasi kemudahan internet ini dengan sebijak-bijak mungkin atau dengan sebaik mungkin. Contohnya yaitu misalnya menonton kajian-kajian ataupun ceramah religi, ceramah agama, ataupun kita bisa mengikuti kajian-kajian berbagai jenis kitab yang dipandu oleh guru-guru yang jelas silsilahnya dan alim dalam bidangnya. Masya Allah. Nah, dengan rohani yang diisi dengan asupan yang positif, maka kita akan mendapatkan kualitas maupun kuantitas beribadah yang sangat baik. Berarti ada gairah ya? Ya, benar ada banget. semangat baru karena ada motivator-motivator dari penceramah-penceramah, dari kajian-kajian tadi itu ya? Ya, benar. Masya Allah. Berarti pertama, positifnya, dampak positifnya adalah maksimalisasi. Jadi tidak ada alasan nggak bisa ikut kajian di masjid, ya. Karena semuanya bisa dilakukan dari Internet, dari dari rumah, gadget. dari gadgetnya ya masalah. Oke, yang kedua dampak negatifnya nih kira-kira apa Nah, itu? dampak negatifnya itu bisa membuat kita terlena ataupun bermalas-malasan. Contohnya seperti anak muda zaman sekarang terlalu asik dengan main game sehingga membuat mereka bermalas-malasan ataupun terlena dalam melakukan ibadahnya. Ya, terlena ya? Iya, benar. Kok tadi ada game itu gimana itu cerita? Emang boleh nggak sebenarnya? Sebenarnya boleh main game, cuman dibatasi, tidak terlalu sering atau tidak diprioritaskan. Oh wajar ya, berarti sewajarnya. sebenarnya boleh di saat mungkin suntuk atau apa, ya main sekedarnya berarti Iya, ya. benar. Jadi jangan dijadikan itu sebuah rutinitas atau kebiasaan ya. Jadi pas memang lagi suntuk saja atau kalau bisa meninggalkan ya alhamdulillah. Kalau memang butuh ya kan bermain. Ada konvensional juga kan ya. Iya, Kalau benar. sekarang memang kan ada tambahnya karena teknologi ada bermain dengan gawenya ya. Iya, Masalah. iya. Kalau dampak yang kedua nih, Lalu dampak yang kedua yaitu ada mengakses konten-konten yang berbau maksiat ataupun konten-konten yang bisa membuat kita terjerumus ke dalam kemaksiatan yang dilakukan secara digital. Contohnya mengakses konten-konten yang berbau maksiat ataupun konten yang tidak sepatutnya dilihat ataupun ditonton, seperti halnya konten-konten berbau aurat ataupun hal buruk lainnya. berarti waspada ya. Iya, benar. Kalau tadi yang pertama terlena, yang kedua adalah Waspada. waspada dengan konten-konten yang bisa terjerumus pada Kemaksiatan. maksiat secara digital. Naudzubillah min dzalik ya, dari kamar sendirian malah melakukan maksiat secara digital ya. Astagfirullah, berarti harus waspada. Oke ya. Yang ketiga nih kira-kira apa? Lalu yang ketiga tuh ada dampak negatif dari media sosial. Nah, contohnya tuh kayak ada gibah, namimah, ujaran kebencian, lalu ada penyebaran berita hoax maupun perkelahian atau pertikaian dalam media sosial. Pertengkaran secara secara digital ya. Iya, benar Masya Allah. banget. Kalau tadi gibah itu apa kira-kira? Gibah tuh ngomongin orang di belakang. Ngomongin orang di belakang, astagfirullahaladzim. Orangnya di mana diomongin ya. Iya, benar. Oke, terus namimah tadi. Jadi namimah itu mengadu dombakan orang. Kalau mengadu domba seseorang ya, berarti mengadu domba seseorang atau yang semisal atau membawa nama orang tua atau mengejek temannya dijadikan bahan candaan atau bahan bulian itu termasuk ya. Itu termasuk. Atau berarti kalau kita melakukan itu semua nih di bulan Ramadan gimana itu dampaknya itu? Nah, dampaknya itu yang pasti akan menurunkan kualitas dan kuantitas ibadah berpuasa kita. Menurunkan ya, jadi Iya. kualitas iman kita turun, ibadah kita turun ya, Masya Allah. benar. Apalagi itu kira-kira? Lalu alih-alih mendapatkan pahala, tetapi hanya mendapatkan dahaga dan kelaparan. Masya Allah. Jadi puasanya hanya mendapatkan lapar dan Dahaga. dahaga. Nah, ini sesuai hadis Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Dalam hadis yang berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, laisa siyamu minal akli wasyarab innama siyamu minal lagwi wal faras fa in sabaka ahadun aw jahula alaika faltakul inni shaimun inni shaimun. Nah, ini panduan bagi orang yang berpuasa, salah satunya puasa itu tidak hanya sekedar
menahan lapar dan dahaga. Puasa itu juga sama, tidak hanya harus menjaga perkataan-perkataan yang tidak berguna, perkataan-perkataan kotor. Bahkan fa'insa bagahadun, jika ada salah seorang di antara teman kita atau orang lain mencela kita, au jahula alaika, atau orang usil kepada kita, maka katakan faltakul inni shaimun, inni shaimun. Mudah-mudahan dengan panduan hadis tersebut, puasa kita adalah puasa terbaik. Puasa yang tadi karena mendapatkan asupan-asupan nasihat, maksimalisasi dalam era digitalnya, akhirnya kita mendapatkan giroh terbaik, semangat terbaik. Akhirnya di beberapa hari ke depan kita lebih bersemangat lagi dalam menjalankan ibadah puasanya. Baik, di era digital ini, apa kira-kira pesan untuk teman-teman nih? Pesan saya buat teman-teman semua yang nonton, gunakanlah gadget kalian dengan sebijak-bijaknya. Oke ya, bijak ya, kita garis bawah ya. Iya, benar. Bijak, gunakan sebaik mungkin pada porsi-porsi tertentu, pada porsi-porsi yang memang diharuskan dan tidak. Oke. Bijak. Karena cukup ya, Fadel ya. Insyaallah cukup. Baik, kita undur diri ya. Saya Muhammad Dara. Saya Rozak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.